Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Saya tunggu. Silakan on cam. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas ya satu topik mengenai food labeling. Dan food labeling ini kan sebenarnya sesuatu yang ya sehari-hari pasti kita temui gitu ya, label dari makanan, terutama ketika kalian membeli makanan kemasan gitu ya, pasti di situ ada food labelnya. Nah, apa saja atau informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari food label? Mungkin ada yang bisa jawab apa yang kalian ketahui tentang label pangan? Apa? Apa, Rek? Oke, selain itu mungkin ada yang bisa nambahkan? Silakan. Izin menjawab, Bu. Di food labeling itu biasanya tertera seperti identitas dari produknya, kayak gitu. Oke, informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan dari label? Yang baru beberapa itu tadi ya, masih banyak sebenarnya yang lain. Ya, silakan. Siapa yang mau menambahkan? Izin menjawab, Bu. Biasanya itu di food label juga ada kayak tanggal produksi, terus expired date, terus kayak produk ini tuh diproduksi di mana gitu, Bu. Oke, ada yang menambahkan lagi? Silakan, ada yang mau menambahkan lagi? Izin menjawab, Bu. Mungkin ada nomor izin edar atau nomor BPOM. Oke, ya. Ada lagi? Masih banyak ya yang belum disebut, itu baru beberapa. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Apalagi yang bisa kita dapatkan, bisa kita lihat dari food label? Zulfa. Ini orangnya ada enggak ya? Ada, Bu. Ya, silakan. Mungkin bisa tahu komposisi, terus beberapa komposisi yang
beresiko alergen seperti itu, Bu. Oke. Ada yang menambahkan lagi? Ada yang belum disebut ya, karena masih hal yang penting tapi belum disebut juga gitu. Ya, informasi yang didapatkan dari food label. Siapa? Debrina. Mungkin ada, biasanya itu di kemasan ada barcode-nya ya, Bu. Nah, Barcode-nya itu untuk apa? Untuk tahu apa? biasanya yang saya tahu itu barcode-nya untuk kayak buat nge-scan biar muncul ini produk kodenya apa kayak gitu, terus bisa tahu harganya berapa. Oke. Ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Faiz, Nabila? Iya Bu, mungkin ada seperti label halal, tanggal dan kode produksi seperti itu. Itu halal. Oke. Ya, jadi banyak ya food label. Nah, ini nanti kita membahas ya tentang fungsi, benefit, ya, informasi apa saja yang ada di dalam label, klaim-klaim ya, dan juga regulasinya. Kalau kita berbicara benefit, sebenarnya food label ini apa ya benefit yang bisa didapatkan baik oleh konsumen ataupun produsen dengan adanya food label? Apa kira-kira? Yang belum jawab silakan. Sahrina. Sahrina, ada orangnya enggak ini? Belum ada. Raisa Dina. Mana ini yang dipanggil ini kok nggak nyaut ya? Rizka Fitriani. Prima Amanda. Halo, kalian kemana ini? Ini jadwalnya kuliah ya. Nisha, Ganesha. Iya, mulai. Iya, silakan dijawab. Mohon maaf, Bu, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Silakan yang temannya yang lain, silakan mengulang pertanyaan saya apa tadi. Yang dengar pertanyaan saya siapa tadi? Mungkin tadi pertanyaannya itu fungsi dari label dari untuk produsennya dan pembelinya. Ya, manfaat dengan adanya label tadi, food label tadi apa yang manfaat yang bisa didapatkan atau benefit apa gitu ya yang bisa didapatkan baik oleh konsumen maupun produsen. Iya, izin menjawab Bu. Jadi mungkin kalau untuk konsumennya, untuk mengetahui mungkin kandungan gizinya apa di dalam produk tersebut, terus expirednya kapan gitu. Dan untuk produsennya mungkin berkomunikasi dengan para konsumennya gitu, dengan adanya label-label tersebut. Oke, ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Nur Aziza? Baik, izin menambahkan Ibu, mungkin melalui food label
itu produsen dapat memberi informasi atau keterangan, kemudian juga dapat mempromosikan produknya sedemikian rupa agar memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kemudian sementara bagi konsumen itu sendiri juga penting untuk senantiasa memperhatikan dan memahami informasi pada food label karena agar produk yang mau kita beli nantinya itu juga sesuai dengan keinginan kita, begitu Ibu. Oke, baik. Ya, setidaknya itu ya, memang keberadaan label pangan itu ya tentu memiliki arti ya dan juga memiliki benefit gitu ya bagi kedua belah pihak. Nah, kalau dari sisi bentuk keterangan di dalam label pangan ya, itu mostly ya sebagian besar atau bahkan hampir semuanya ya, itu berupa kombinasi antara gambar dan juga tulisan gitu ya. Jarang sekali food label itu ya maksudnya mulai dari depan sampai belakang itu hanya tulisan semua, itu kan jarang yang seperti itu ya. Atau gambar semua itu kan juga bahkan mungkin nggak ada yang seperti itu. Pasti di situ ada kombinasi antara gambar dan tulisan ya. Yang prinsipnya kalau label pangan ya itu dia itu kan bisa ditempel ya di dalam kemasannya itu ya, atau disertakan pada ya, atau dimasukkan ke dalam atau dicetak pada kemasan. Nah, jadi macam-macam begitu ya. Label pangan itu seperti itu. Contoh misalkan kayak obat sirup itu loh. Ya, pasti kan di dalamnya itu ada kertas ya, berupa kertas entah itu cara pemakaian, cara penyimpanan, dosis, kontraindikasi dan sebagainya kan gitu. Nah, artinya kan itu label yang dimasukkan ke dalam kemasan. Di samping kemasan luarnya sendiri itu sudah ada labelnya, kan begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa macam-macam penempatan dari label pangan itu sendiri. Nah, kenapa label pangan itu penting? Gitu ya. Tadi ya sudah disampaikan penting ataupun memiliki fungsi ya dan juga benefit baik bagi konsumen maupun produsen. Bahkan ini pun juga tertera gitu ya di dalam PGS ya, pedoman gizi seimbang atau pedoman umum gizi seimbang baik PGS yang lama ataupun yang baru gitu ya. Jadi baca label pangan, bacalah label makanan kemasan gitu ya, pada kemasan pangan misalnya. Walaupun ini di situ ada perbedaan narasi ya dan juga kalimat. Kalau di PGS yang lama itu bacalah label makanan yang dikemas kan gitu ya. Nah, kalau di PGS yang baru biasakan baca label pada kemasan pangan. Nah, ini ya walaupun beda narasi tapi intinya itu sebenarnya sama begitu ya, sama-sama agar kita itu sebelum memutuskan atau sebelum membeli produk pangan yang kemasan itu setidaknya kita bisa membiasakan untuk membaca label terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Ya itu tadi untuk membandingkan, untuk mengcompare antar produk gitu ya. Sebelum kita memutuskan mau memilih produk yang mana. Plus juga dengan membaca label itu kita bisa memilih mana produk yang lebih sehat misalnya gitu ya. Dengan melihat kandungan gizinya. Di situ ada perkemasan persajian pertakaran saji itu mengandung berapa zat gizinya, terutama Anda bisa juga lihat misalnya natrium gitu ya, kandungan natriumnya tinggi apa enggak, kandungan total fatnya bagaimana dan sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa memilih yang lebih healthier gitu ya. Nah, tapi maksud saya di sini kenapa kita bandingkan antara PGS lama sama PGS baru? Sebenarnya dua-duanya ini memiliki pesan yang sama begitu ya. Nah itu ada pesan yang sama terutama kaitannya dengan membaca label. Nah apa itu food labeling? Ya, sebagaimana yang tadi bahwa ini tuh mengandung gitu ya informasi tadi itu memang disediakan oleh produsen. Ya. Jadi informasinya itu disediakan oleh produsen dan di sini informasi yang disampaikan oleh produsen tidak boleh informasi yang ditutup-tutupi. Jadi misalnya ya di situ ada
preservatifnya begitu. Tetap harus ditulis preservatifnya berupa apa. Atau kalau misalnya di situ mengandung food allergen, harus ditulis juga food allergennya berupa apa, kan begitu ya. Jadi informasi yang disediakan oleh food business, dan memang antar satu produk pangan dengan produk pangan yang lainnya, kalau kita lihat ada berapa macam informasi label pangan yang ada di situ, bisa jadi beda-beda. Ada yang kalau yang umum pasti ada semua ya, misalnya kayak nama produk, nama dagang misalnya, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya nggak mungkin kan, ini mereknya apa nggak tahu, itu kan nggak mungkin gitu. Pasti produk pangan itu ada nama produk, ada nama dagang, ya, kemudian expired date, ya, nutrition fact tidak semua produk pangan ada, ya. Terutama untuk produk pangan yang home industry, nah, itu jarang sekali yang mencantumkan kandungan zat gizi. Itu paling hanya ingredient saja kan gitu ya. Jadi memang berbeda-beda ya antara satu produk pangan dengan produk pangan yang lainnya. Informasi apa saja yang dituliskan di dalam food label itu bisa beda-beda. Ya. Nah, terus tadi ya kalau berbicara label pangan tadi kan ada macam-macam tuh ya. Ada yang bisa disertakan pada pangan ya, atau dimasukkan ke dalam kemasan ya, atau ditempelkan pada kemasan, misalnya menggunakan stiker, gitu kan. Nah ini terutama untuk produk-produk home industry gitu ya, yang mereka ya sekedar pakai stiker gitu ya untuk label pangannya. Atau yang dicetak pada kemasan. Jadi di dalam kemasannya itu memang sudah tercetak label informasi label pangan itu. Jadi macam-macam ya penempatan label pangan itu seperti itu. Nah, tapi syaratnya yang penting syarat dari label pangan pertama itu dia tidak mudah lepas gitu ya dari kemasannya. Contoh misalkan stiker tadi. Stiker itu kan cuma ditempel gitu aja ya. Tapi kalau perekatnya itu nggak kuat kan stikernya bisa saja mudah lepas. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi gitu loh ya. Artinya syarat label itu nggak boleh mudah lepas dari kemasan. Itu yang pertama. Kemudian juga nggak boleh mudah luntur, ya. Nggak boleh mudah luntur ataupun mudah rusak. Misal kena air langsung tulisannya blobor begitu ya. Tintanya blobor, misalnya tinta itu nggak boleh begitu. Jadi syaratnya nggak mudah luntur. Kemudian yang ketiga syaratnya dia diletakkan di bagian kemasan yang mudah dilihat ya, atau yang mudah dibaca gitu ya, ditempatkan di bagian di dalam kemasan yang mudah dilihat, mudah dibaca gitu. Karena ada beberapa food label itu yang karena dia tidak dicetak pada kemasan gitu ya, mungkin itu tadi dia hanya ditempel begitu ya. Nah, ditempelnya itu di bagian mana? Ya di bagian yang mudah dilihat, mudah dibaca. Dan keterangan yang dicantumkan di dalamnya itu harus keterangan yang benar ya, dan tidak menyesatkan itu ya. Jangan sampai ini misalnya terutama pada home industry gitu ya. Anda tahu kalau yang kemasannya itu berupa plastik yang perak itu loh ya, kan nggak kelihatan kan dalamnya isinya apa gitu, kayak keripik itu loh yang dari Malang tuh apa namanya, keripik apel, keripik nanas kayak gitu-gitu loh ya kan, pakai plastiknya itu kan plastik yang warna perak itu kan ya, sehingga dalamnya itu kan nggak terlihat isinya apa. Nah, dan labelnya itu biasanya cuma stiker gitu saja kan. Kalau Anda tahu pernah beli keripik-keripik yang Malang itu loh ya, keripik apel, keripik nanas, keripik mangga, keripik nangka itu loh ya, yang digoreng pakai vakum ya kan. Nah itu nggak kelihatan kan dalamnya apa. Kalau misalnya salah dalam penempatan stikernya, isinya keripik nanas tapi stikernya keripik apel, kira-kira bagaimana? Nah itu kan ya bisa menyesatkan yang begitu ya. Akhirnya konsumen loh ini gimana gitu ya. Orang kan baca dari labelnya itu keripik apel tapi isinya ternyata nanas misalnya. Ya, jadi syarat label itu ya itu tadi.
penempatannya harus benar ya, kemudian juga keterangannya itu harus benar dan tidak menyesatkan. Maksudnya menyesatkan itu gini, ditulis nama produknya biskuit susu. Misalnya, nama produknya biskuit susu, pasti bayangan kita, bayangan konsumen, ingredientnya apa? Kalau Anda tahu biskuit susu, setidaknya ingredientnya apa? Ada susunya kan berarti ya. Nah, tapi ingredien utama apa? Biskuit susu. Ingredien utamanya apa? Tepung terigu. Tepung terigu gitu ya. Ya, entah kalau itu biskuit dari terigu ya tepung terigu, kalau biskuit dari gandum ya gandum kan gitu. Tapi intinya pertama kan bahan utamanya kan terigu gitu ya. Plus kemudian ada susu kan gitu ya. Namanya juga, nama produknya biskuit susu. Tapi ternyata ketika dibaca ingredientnya tidak ada susunya. Tapi dia kasih nama produk biskuit susu. Nah itu menyesatkan. Gitu. Itu yang tidak boleh gitu ya. Kecuali kalau ini bukan nama produk. Ada yang berupa kayak apa ya, mie telur. Nah, Anda tahu ya mie telur. Nah itu ada telurnya enggak? Bahannya itu. Coba lihat, mie telur cap apa itu? 2 ayam. Mie telur cap bola dunia atau cap bola emas dan sebagainya. Dia kasih nama mie telur. Tapi kalau dibaca di ingredientnya enggak ada telurnya. Ya. Itu informasi atau keterangan yang dicantumkan di label berarti menyesatkan kan begitu. Kalau gitu ya jangan dikasih nama mie telur kan gitu. Kalau memang tidak ada telurnya. Seperti itulah ya. Jadi syarat label pun itu ada gitu dan itu dikontrol ya by law ya. Jadi ini ada kontrol by law supaya tidak misleading ya dan juga supaya aman. Termasuk nanti ada beberapa regulasi ya. Bahkan diatur juga ya di dalam di regulasi tadi bagaimana misalnya apakah boleh suatu produk pangan itu ditulis zero kalori misalnya begitu ya, atau kapan produk pangan itu ditulis low fat, kapan ditulis high fiber, boleh ditulis high fiber itu jika apa. Nah itu ada aturannya, jadi tidak asal begitu loh ya, tidak kok semua Anda bikin bahan misalnya ya, bikin suatu produk terbuat dari sayur itu tidak otomatis high fiber ya kan? Terbuat dari buah tidak otomatis high fiber gitu. Tidak boleh tiba-tiba nyebutkan high fiber. Nah, itu ada syaratnya gitu. Boleh Anda cantumin high fiber jika, nah itu nanti ada regulasinya. Nanti kita bahas. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini important? Ya. Nah, tadi pentingnya kenapa kita checking nutrition label, terutama kan kalau orang gizi yang harus dilihat ya nutrition label gitu ya. Yang lain-lain juga ya boleh gitu, maksudnya karena informasi di dalam label pangan itu kan bukan hanya nutrition saja ya, hanya informasinya. Tapi setidaknya dengan kita membaca nutrition label itu kita bisa mengkompar produk, gitu ya, membandingkan. Termasuk kita tahu, oh ini tinggi gula, oh ini tinggi garam, oh ini tinggi lemak misalnya. Itu ya dari baca nutrition label. Dan di dalam nutrition label itu jangan lupa ya, itu pertakaran saji loh ya, bukan perkemasan. Sehingga kalau pertakaran saji yang disajikan, berarti kalau perkemasan ya dikalikan saja kan gitu. Misalnya pertakaran sajinya per 100 gramnya, padahal perkemasan itu ada 500 gram. Berarti kan ya tinggal dikalikan 5 kan gitu. Nutrition fact-nya itu kan gitu ya. Jadi hati-hati ketika misalnya Anda membaca label ya, misalnya apa ya, minuman lah ya, minuman teh-teh yang dalam botol itu loh ya, teh yang ready to drink. Nah itu gulanya berapa? Biasanya pertakaran sajinya itu 19 lah sampai 20 gram ya gula. Itu pertakaran saji. Nah perkemasan berapa? Ya tinggal dikalikan aja itu berapa takaran sajinya. Jadi makanya kenapa minuman-minuman kemasan itu memang tinggi gula gitu. Nah,
Oke, jadi untuk compare product termasuk juga untuk make healthier choice ya, termasuk juga untuk eat balanced diet. Jadi membantu seseorang untuk balance diet gitu ya. Nah, itu bagi konsumen itu juga adanya kemasan ini ya, ada apa namanya nutrition label tentunya. Di situ bisa bentuk sekaligus sarana untuk melakukan edukasi kepada konsumen tentang makanan yang dia beli. Jadi makanan yang dibeli itu kandungan gizinya berapa, gitu ya, apa saja. Nah itu di situ. Gitu ya. Dan juga untuk membantu konsumen di dalam bagaimana menyimpan dan menggunakan makanan tersebut dengan aman. Makanya di label untuk beberapa makanan yang memang perlu diolah itu ada cooking instruction gitu ya. Ada cara masaknya, cara simpannya, nah, itu perlu untuk dicantumin di dalam label. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, informasinya itu banyak banget. Ya. Nah, setidaknya ada beberapa yang harus ada ya di dalam label pangan. Yang pertama ada name of the food, gitu ya. Nama produk. Nama produk itu berbeda dengan nama dagang. Kalau nama produk itu ya berupa produk ini berupa produk apa kan gitu. Nama produk ya bisa sama ya, misalnya mineral water. Mineral water itu nama produk, air mineral. Nama dagangnya apa? Macam-macam, bisa Club, Aqua, Total, Cheers, dan sebagainya. Itu nama dagang. Yang pertama itu nama produk. Kemudian ada dua ya, list of ingredient. Ingredientnya apa saja? Ingredient ini ditulis mulai dari komposisi yang paling banyak dari yang membentuk pangan tersebut, gitu, produk tersebut. Misalnya biskuit tadi apa yang paling banyak ya, yang paling utama, ingredient utamanya tepung misalnya, maka tepung terigu tadi akan ditulis di pertama gitu ya, baru berikutnya sampai yang paling sedikit gitu ya, itu yang ditulis. Bahkan kalau perlu juga dituliskan quantity dari masing-masing ingredientnya ini ya, misalnya beef 13% ya, di sini nih tulisannya beef 13% gitu. Ya, atau apa nanti misalnya sekian persen gitu ya, mengandung misalnya produk roti almond misalnya begitu ya. Nah almondnya berapa persen misalnya kayak gitu. Ini quantity ya, jumlah dari masing-masing ingredientnya ini juga bisa dituliskan. Ada pula yang tidak sampai menuliskan itu, hanya menuliskan ingredientnya saja, itu juga boleh. Gitu. Kemudian ada net quantity ya, ini berat bersih ya. Berat bersih itu berat without packaging. Ya. Berat bersih itu berat without packaging. Jadi hanya berat isinya saja tanpa berat kemasannya. Itu net quantity. Kemudian yang kelima di sini ada cooking instruction ya, instruction for use ya, if needed. Ini kalau diperlukan, tidak harus, tergantung makanannya ya. Kalau makanannya itu langsung dimakan gitu ya nggak perlu ada cooking instruction kan gitu ya. Roti misalnya, masa ada cooking instructionnya, rotinya siap makan kan gitu. Nah kayak gitu ya. Nah di sini bisa macam-macam ya untuk cooking instructionnya itu bahkan sampai detail. Terutama untuk pengguna pertama ya, atau yang orang yang pertama kali mengkonsumsi makanan ini. Anda mungkin dulu ketika pertama kali mengkonsumsi mie instan misalnya, yang harus masak sendiri, pasti dibaca dulu kan, ya cooking instruction ya, dituangi air sekian mili, kalau perlu bahkan di milinya itu harus pas gitu. Gitu ya, sekian mili, kemudian dimasak dengan api sekian, api sedang mungkin gitu ya, berapa menit misalnya gitu ya, kemudian diginiin dan sebagainya, itu diikuti. Ini jadi cooking instruction. Nah kalau sudah terbiasa memasak itu ya nggak perlu lagi dibaca gitu ya, tapi yang jelas
cooking instruction itu perlu dicantumkan ya di dalam label ya, terutama untuk makanan-makanan yang memang butuh untuk dimasak ya, entah itu dengan direbus, dikukus ya, di oven misalnya. Boleh, itu semua ditulis. Kemudian yang keenam ada indication of minimum durability. Jadi ini adalah expired date ya. Expired date atau expired date ini bisa ditulis kadang kalau ditulis dalam bahasa Inggris itu ditulis best before ya, best before terus tanggal berapa begitu ya, atau used by tanggal berapa begitu. Nah, ini ada perbedaan antara best before dengan used by. Nanti Anda bisa lihat ya di beberapa kemasan tuh ditulisnya itu best before atau baik digunakan sebelum tanggal berapa begitu ya. Nah kalau ditulis best before sebenarnya sekalipun lewat dari tanggal yang ditulis itu sebenarnya masih nggak apa-apa gitu. Tetapi itu bukan kualitas terbaik dari produk pangan itu gitu. Sebenarnya masih nggak apa-apa kalau melewati batas dari best before, tapi itu not good quality. Tapi kalau used by ya tanggal sekian misalnya, nah itu nggak boleh lewat dari tanggal itu, karena itu sudah ada risiko untuk food poisoning, gitu ya. Sudah ada kontaminan, sudah ada muncul ya bakteri dan sebagainya, begitu ya, yang bisa saja memunculkan atau menimbulkan keracunan makanan. Gitu. Jadi memang ada perbedaan di sini ya, mau used by atau best before. Jadi ya, kita bisa bedakan di situ. Kemudian storage. Nah, storage di sini terutama untuk makanan ya atau produk-produk pangan yang misalnya tidak habis ketika dikonsumsi, atau misalnya pada produk pangan yang memang butuh untuk ada penyimpanan khusus. Ya, bisa disimpan di suhu chiller kah atau di suhu freezer kah gitu ya, atau di tempat cool dry place gitu ya, atau tidak boleh terkena sinar matahari langsung misalnya. Nah itu harus ditulis. Itu adalah bagian dari keamanan pangan juga gitu ya. Nah jadi storage-nya ini untuk produk-produk yang freezer ya harus dituliskan storage-nya di suhu minimum sekian derajat yang gitu. Itu ditulis ya. Lalu yang ke-8 ya, setidaknya di situ ada name or business name. Jadi nama perusahaan sekaligus alamatnya ya, nama perusahaan. Nama perusahaan ini bisa perusahaan yang memproduksi atau perusahaan yang mengimpor ya, yang mengimpor produk tersebut atau yang mendistribusikan produk tersebut gitu. Jadi itu ditulis dua-duanya ya. Atau misalnya produk tersebut under license dari perusahaan yang lain, misalnya untuk produk-produk yang memang di situ under license ya, kayak Pocari atau Yakult misalnya, itu kan under license semua gitu. Pakai ya. Lalu itu juga ditulis ya, maksudnya di dalam kontak informasi. Akan lebih bagus lagi kalau ditambahkan layanan konsumen. Nah, di situ ya ada layanan konsumen, kemudian nomor telepon bebas pulsa misalnya. Nah itu akan lebih bagus lagi jika ditambahkan itu gitu, sebagai bagian dari responsibility ya, tanggung jawab dari perusahaan ketika misalnya ada komplain atau ada sesuatu yang terjadi pada konsumen, itu konsumen bisa langsung melaporkan ke layanan konsumen. Kemudian nomor 9 di sini ada place of origin gitu. Jadi ini kalau mungkin kan ya, artinya perusahaan ini atau produk makanan ini itu diproduksi di mana. Nah, made in UK kalau di sini gitu ya, made in UK gitu ya. Made in mana? Makanan ini made in mana ya? Kalau made in Indonesia ya berarti kan ini makanan dalam negeri kan, sehingga nanti di sini untuk kode produksinya ya itu MD, makanan dalam gitu ya. Kalau made in luar negeri maka pasti kode produksinya itu ML, makanan luar gitu ya. Terus nomor produksi.
Lalu ada food allergen, termasuk di sini food selain food allergen juga BTP itu juga dituliskan ya. Food allergen, food intoleran, nah itu masuk semua di sini. Ada 14 macam dari food allergen. Itu ditulis kalau memang di dalam makanan tersebut terkandung salah satu ataupun beberapa dari food allergen ya. Contoh misalnya mengandung ikan, telur gitu ya, atau susu, itu kan semua alergen, semua bahan alergen ya. Kacang dan sebagainya itu ya. Perlu ditulis juga kalau ada preservatif ya, maksudnya ada tambahan ada pengawet kah gitu ya, pewarna buatan kah ya, atau pengenyal, pengembang ya, penguat rasa dan sebagainya, itu juga perlu dituliskan. Lalu yang ke-11 di sini nutrition information. Nah, nutrition information biasanya yang berbentuk tabel seperti ini itu diletakkan di bagian belakang dari kemasan. Ya, ini yang berbentuk tabel, nutrition fact yang berbentuk tabel seperti ini itu ada di bagian belakang dari kemasan. Sementara yang di bagian depan itu kita bisa tuliskan kayak gini, traffic light ini. Ya, traffic light. Jadi merah kuning hijau ini loh. Ya. Ini merupakan sama seperti ya nutrition fact, cuman hanya di-emphasize atau hanya ditonjolkan pada beberapa yang istilahnya merah itu berarti kandungannya tinggi kan gitu ya. Kalau kuning itu berarti kandungannya moderate atau medium. Kalau hijau itu berarti ya low kan gitu ya, atau rendah atau normal lah begitu. Nah, ketika misalnya kita lihat dari traffic light ini ya, yang merah ternyata sugar misalnya, maka konsumen itu bisa dengan cepat ya mengetahui bahwa makanan ini sugarnya tinggi, gitu, tanpa harus melihat nutrition fact yang ada di bagian belakang kemasan. Nah ini kan yang bagian depan, biasanya ini yang bagian depan. Dengan melihat ini traffic light ya, konsumen itu akan bisa segera memutuskan gitu. Kalau misalnya dia ada penyakit diabetes misalnya begitu ya, yang dia harus batasi konsumsi gula, tentu makanan ini bukan menjadi pilihan bagi penderita diabetes, karena dengan melihat yang di depan ini misalnya begitu ya, ini saya nggak kelihatan ini apa ini tulisannya, tapi misal nih ya, ternyata sugarnya tinggi misalnya, fatnya itu masuk yang kuning misalnya, nah itu kan nggak aman semua gitu ya bagi penderita hipertensi atau bagi penderita diabetes misalnya, nah kayak gitu. Jadi konsumen itu bisa dengan mudah memberikan decision. Lalu 11 ya, kemudian yang 12 ini tidak ada ya. Jadi yang 12 itu misalnya ada alkohol, terutama untuk minuman-minuman yang memang di situ mengandung alkohol, maka perlu dituliskan kadar alkoholnya. Gitu ya. Oke, jadi itu yang harus ada. Nah, kemudian name of the food. Nah, name of the food itu nama produk. Nah, produk itu bisa atau nama dari pangan ya, itu ada legal name, ada customer name. Legal name itu nama produk, customer name itu nama dagang. Ya. Jadi legal name-nya misalnya ini ya, legal name-nya air mineral water. Nah, ini legal name-nya adalah garam meja. Ya, customer name-nya, nah macam-macam tuh customer name itu, merek dagangnya itu apa gitu ya. Kalau ini misalnya cap daun, nah itu adalah customer name. Nah, untuk customer name itu supaya tidak sama ya, satu produk dengan produk pangan yang lain itu perlu didaftarkan terlebih dahulu. Ininya nama dagangnya, ya kan? Nama dagangnya itu atau customer name-nya itu perlu didaftarkan terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga apa? Ya sudah tahu orang, kalau orang bilang Aqua, enggak ada yang menyebut Aqua itu adalah merek roti, enggak ada. Gitu. Pasti Aqua itu ya merek minuman air mineral, kan gitu. Kenapa ya? Karena itu sudah didaftarkan, gitu. Sehingga enggak ada
pabrik lain atau perusahaan yang lain yang menggunakan nama dagang Aqua untuk produknya. Nah itu sudah didaftarkan lebih dahulu seperti itu. Oke. Kemudian untuk ingredient ya, ingredient di sini ditulis dari yang paling banyak, ya, dari yang paling banyak kandungan di dalam produk pangan tersebut. Misalnya biskuit gitu, atau roti pasti flour gitu ya, tepung itu yang ada flour atau tepung yang ada ditulis di paling depan. Dan kenapa di sini ditebeli ya, di bold? Nah ini karena alergen. Ini itu adalah termasuk food alergen ya. Tepung-tepungan misalnya itu termasuk food alergen atau food intoleran ya. Misal pada mereka yang diet untuk rendah gluten misalnya ya. Nah itu kan supaya tahu gitu, oh ini mengandung tepung-tepungan sehingga dia bisa menghindari atau bisa mengurangi gitu. Ada milk. Nah, jadi yang di bold ini adalah bahan alergen. Dan yang pertama ini termasuk ya sekian persen itu kan quantity dari masing-masing ingredient itu. Nah, itu perlu ditulis juga. Nah, ini juga ditulis ya. Semisal di situ ada kayak pewarna ya, atau mungkin sejenis BTP lain yang di situ ada kodenya, maka kodenya pun juga ditulis. Kodenya. Ini misalnya sodium sulfit E221 gitu ya. Sodium sulfit itu ya preservatif BTP. Nah, ini bisa ditambahkan. Atau antioksidan nomor sekian gitu ya. Flavor enhancer nomor sekian gitu ya. Atau pewarna makanan apa begitu nomor sekian. Nah, itu perlu ditulis. Gitu ya. Oke, kemudian net quantity. Nah, net quantity ini juga selain angkanya dituliskan plus juga satuannya ya. Satuannya entah dalam kilo, entah di dalam miligram, gram ya. Kalau berupa cairan itu bisa liter atau sentiliter gitu ya, mililiter dan sebagainya. Itu satuannya perlu dituliskan. Gitu. Termasuk juga, kemasan ini tadi ya. Di dalam kemasan sendiri itu bisa berupa tulisan dan juga berupa gambar. Ya. Kayak silver queen seperti ini. Antara silver queen yang cashew dengan silver queen yang fruit ya. Fruit and grape ya, yang buah itu loh ya. Itu kan beda tuh cover kemasannya. Kemasannya beda. Terus antara yang cashew dengan yang almond itu pun juga beda ya kan? Karena gambarnya ini yang membedakan. Kalau tulisannya bisa sama. Gitu ya. Tulisannya bisa sama. Nah, ini kenapa kok dibuat tulisan yang ini warna pink, yang ini warna biru gitu ya. Mungkin dibuat kayak segmentasi. Oh, yang pink itu buat yang cewek gitu ya. Yang silver itu buat yang cowok misalnya. Itu nanti ada arti gitu ya, ada maknanya gitu. Kenapa kok dibuat warna yang berbeda? Gitu. Oke. Lalu setelah itu ada ini cooking instruction-nya ya. Jadi bagaimana cara masaknya ya. Apakah di oven kah gitu ya, atau direbus kah ya, dikukus dan sebagainya, itu supaya produk ini bisa dinikmati dengan benar ya oleh konsumen gitu ya. Barangkali mungkin juga ada dari kalian, ini Indomie itu walaupun sudah ada ya cara memasaknya di sini. Pernah nggak dari kalian itu yang memakan mie instan itu mentah gitu ya? Jadi mie diremek gitu terus dicampur sama bumbunya langsung dimakan. Ada nggak yang seperti itu? Ya itu inovasi baru. Mengkonsumsi mie instan ya, tidak lagi direbus ya, tapi dimakan langsung gitu. Jadi mie kremes. Oke, kemudian ada ya ini ya indication of maximum durability. Jadi
expired date-nya ya. Nah, bisa best before atau use by yang dituliskan. Kalau best before sebenarnya ini masih bisa konsumen itu mengkonsumsi itu setelah tanggal yang tertulis, tetapi itu bukan the best quality. Kalau use by itu sudah ada risiko untuk food poisoning di situ. Sehingga harus hindari gitu ya. Kalau use by tanggal sekian ya. Nah, biasanya kalau yang use by itu pada produk-produk yang mudah rusak ya. Yang mudah rusak, misalnya dalam 3 bulan itu udah rusak. Kalau yang best before itu biasanya lebih lama ini ya. Oke. Kemudian ada storage-nya. Nah, storage-nya ini juga perlu dicantumkan ya. Disimpan di mana supaya makanan ini awet atau aman ya. Nah, itu. Di cool dry place ya, refrigerator gitu ya, ataupun di dalam frozen misalnya, itu perlu ditulis. Kemudian untuk nama perusahaan, ya nama perusahaan di sini bisa dituliskan semua ya, mulai dari perusahaan yang memberi lisensi, perusahaan yang memproduksi, kalau misalnya di situ ada perusahaan yang mendistribusikan ya, maka ditulis semua. Ya. Di situ. Kemudian ini kayak ini ya, produk-produk yang under license itu juga ditulis. Nah, di sini kebetulan kalau untuk Pocari ini lebih lengkap ya. Jadi Pocari ini walaupun under license tapi dia diproduksi di dalam negeri sehingga tulisannya tetap MD. Jadi dia bukan makanan luar. Tetap MD itu makanan dalam. Kemudian di sini juga ada layanan kan, ya di situ ada nomor untuk pertanyaan ataupun untuk layanan konsumen. Di sini juga dituliskan kode produksi dan best before-nya tertera pada tutup botol. Berarti di tutup botolnya itu ada kode produksi dan juga expired date-nya. Nah ini food allergen ada 14 macam ya, kalau dilihat di sini ada 14 macam yang makanan-makanan yang terkategori food allergen, ada kacang, ada susu, ya, ada ikan dan sebagainya lah ya. Ini semuanya adalah food allergen. Jadi ketika produk pangan tadi itu mengandung salah satu atau lebih ya dari food allergen ini, maka itu perlu dituliskan dan ditulis di bold atau di underline seperti ini. Di bold atau di underline. Ini menunjukkan bahwa itu adalah food allergen. Food allergen atau food intolerant lah. Kemudian untuk nutrition labelnya sendiri macam-macam ya cara penulisannya. Ada yang linear seperti ini. Jadi langsung ditulis ya, per 100 gram mengandung energi sekian, kalori sekian, karbohidrat sekian, tapi ditulis langsung begitu. Nah, seperti ini biasanya pada kemasan-kemasan atau produk pangan yang space-nya itu memang kecil gitu ya. Space luas permukaannya itu memang kecil sehingga tidak memungkinkan nutrition labelnya itu dibuat dalam bentuk tabel. Tabel itu makan tempat. Gitu, makan tempat kalau tabel itu. Ya. Kalau yang ditulis nutrition table seperti ini itu biasanya pada kemasan yang memang lebar ya, dan space-nya itu memang muat cukup untuk menuliskan nutrition table. Tapi kalau yang dibuat dalam bentuk linear seperti ini itu biasanya pada kemasan yang memang sempit gitu ya, atau kecil lah, produk makannya itu kecil sehingga tidak memungkinkan dibuat tabel. Nah, itu dituliskan ya. Nah, nutrition label itu ada yang bagian depan. Biasanya ini nutrition labelnya yang bagian depan itu tadi yang ditulis dibuat lebih memudahkan konsumen untuk tahu ya. Nah, itu dibuat traffic light ini, traffic light. Ya, kan ada merah, kuning, hijau. Nah, itu traffic light ya. Seperti lampu traffic light ya, lampu lalu lintas gitu. Yang merah itu menunjukkan bahwa ini terlalu tinggi gitu ya. Kuning itu medium, untuk yang hijau itu berarti adequate gitu ya, cukup. Nah, persen di sini itu menunjukkan daily allowance-nya.
Jadi memenuhi sekian gitu daily allowance dari reference intake gitu. Percent of adult reference intake-nya. Nah, ini memudahkan ya bagi konsumen untuk tahu, oh dengan dia tahu makanan ini sugarnya itu merah gitu. Jadi dia bisa, ini karena per serving loh ya, bukan per kemasan ya, tapi per sajian. Per sajian aja sugarnya merah gitu loh, apalagi dikonsumsi per kemasan gitu kan. Sehingga kita tahu makanan ini gula. Untuk salt dan fatnya ini termasuk medium, jadi harus ada warning di situ ya, ada hati-hati lah gitu ya. Nah ini, jadi kita tahu ya dengan adanya apa yang di bagian depan, nutrition label yang bagian depan seperti ini, walaupun bisa dikatakan nutrition label yang bagian depan kan tidak memuat semua zat gizi yang ada kan, beda dengan nutrition label yang bagian belakang yang seperti ini. Ini bisa sampai panjang ya, apalagi kalau Anda pernah lihat nutrition information pada kemasan susu balita. Oh, panjang banget itu gitu ya. Sudah ada EPA, DHA, ARA dan sebagainya gitu ya. Banyak banget itu. Nah, ini lebih banyak zat gizi yang bisa dicantumkan di sini. Berbeda dengan yang bagian depan tadi, bagian depan itu biasanya hanya yang di-emphasize aja, yang ditonjolkan saja gitu ya. Biasanya itu adalah yang sugar, salt, fat, ya, fatnya pun bisa yang saturated, ya maupun unsaturated itu. Nah ini untuk yang bagian belakang, nah biasanya ditulis seperti ini, macam-macam ya, bisa seperti ini, bisa per, ini kan per 100 gram, itu mengandung sekian. Ada pula yang menuliskan zat gizi seperti ini yang per takaran saji, begitu ya. Ditulisnya per takaran saji, kalau ini per 100 gramnya itu mengandung sekian. Sehingga nanti kita bisa kalikan aja, ini produk makanan ini ada berapa gram kan gitu. Per 100 gramnya itu sekian kalorinya, sekian fatnya dan seterusnya. Dan di sini ada persen pemenuhan ya, ada persen pemenuhan terhadap reference intake-nya, sekian persen gitu. Ya. Nah, ini beberapa zat gizi yang wajib dicantumkan pada informasi nilai gizi. Setidaknya ada energi total. Ya. Energi total itu harus ya dicantumin gitu kalau dari sisi informasi zat gizi. Kan nggak mungkin tiba-tiba yang dicantumin itu zat gizi yang lain, karbohidrat, protein, tapi energinya nggak dicantumin. Itu kan aneh. Padahal energi itu biasanya paling atas. Di dalam nutrition label itu energi total itu yang paling atas sendiri, informasi yang bisa kita lihat dalam yang tercantum di dalam nutrition table. Gitu. Lalu lemak ya. Nah ini ada cara penulisannya. Nah, kalau misalnya energi totalnya itu kurang dari 5 kilokalori per sajian, bisa ditulis 0. Jadi 0 kalori itu bisa saja tidak benar-benar 0. Tapi karena dia kandungannya kurang dari 5 kilokalori per saji, per takaran saji ya. Gitu. Jadi kayak keropok ditulis 0 kalori misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena ya bukan zero beneran, juga zero mutlak tidak, tapi karena per sajinya, per takaran sajinya itu kurang dari 5 kalori. Contoh seperti itu gitu ya. Demikian juga dengan lemak ya, kemudian ada protein, ada karbo total, natrium ya. Ini nanti diperhatikan ya, apa namanya? Aturan-aturannya. Jadi dikatakan bisa dituliskan 0 itu kalau berapa kayak gitu. Kemudian ada juga pembulatan di situ. Gitu ya. Kemudian ada lemak jenuh, ada lemak trans ya. Ya. Ya, kemudian kolesterol. Nah, ini kolesterol itu juga kita apa namanya ini ya, kalau misalnya kurang dari 2 mg per sajian bisa dinyatakan 0 mg. Jadi dikatakan non kolesterol, gitu ya. Non kolesterol boleh ya di dalam pangan tadi ditulis non kolesterol itu kalau
Kolesterolnya itu kurang dari 2 mg per sajian. Gitu. Serat juga begitu. Serat, fiber ya dikatakan high fiber gitu ya. Nah, itu bagaimana? Gula juga begitu ya. Gula, vitamin A ya, kemudian vitamin C, kalsium, high kalsium kan ada beberapa minuman itu yang ditulis high kalsium. High kalsium. Zat besi ini juga ya. Setidaknya itu ya beberapa zat gizi yang wajib dicantumkan di dalam nutrition label, nutrition tabel. Kemudian ada klaim. Nah, klaim itu siapa yang mengklaim? Yang mengklaim ya pihak perusahaan, pihak produsen. Yang klaim tersebut dituliskan di dalam labelnya, gitu ya. Klaimnya ini ditulis di dalam label makanan kemasan. Contoh misalnya, di sini ada high calcium, gitu ya. Ini klaim, high calcium itu klaim. Kemudian ada less fat. Nah, less fat itu juga klaim. Termasuk ditulis 10 mineral, 10 vitamin, 7 mineral. Ini tuh juga klaim. Nah, klaim yang berupa zat gizi ini, fat ya, kalsium, vitamin, mineral, ini disebut nutrition claim. Jadi nutrition claim itu klaim dari sisi zat gizinya gitu ya, apakah low fat kah, high fiber kah, high kalsium kah gitu ya, atau low sugar, non kolesterol dan sebagainya, itu nutrition claim. Tapi ada pula di dalam kemasan itu yang head claim. Nah, kalau head claim itu lebih ke klaim dari sudut kesehatan gitu ya. Kalau ini misalnya Anda lihat Entrasol ini mana head claim-nya? Head claim-nya yang mana? Head claim-nya yang mana? Izin menjawab, Bu. Klaimnya itu di high calcium nutritionist milk itu. Head claim-nya sama yang di itu ada yang di less fat, terus ada vitamin sama mineral itu. Saya tanya head claim bukan nutrition claim. Kalau nutrition claim itu klaim yang berupa zat gizinya yang tadi high calcium, less fat gitu ya, 10 vitamin, 7 mineral, itu nutrition claim. Head claim-nya yang mana? Izin menjawab, Bu, yang kalsium berperan dalam pembentukan dan mempertahankan itu dan juga ya, itu head claim-nya. Jadi head claim-nya itu klaim yang dari apa yang kan di sini tadi nutrition claim-nya kan high kalsium. Nah, kalsium itu berperan untuk apa gitu ya. Jadi ini yang sifatnya normatifnya begitu loh. Nggak salah dari sini ya, kalsium itu berperan untuk pembentukan tulang dan gigi misalnya, untuk kepadatan tulang. Ya memang teorinya begitu kan gitu. Ya memang itu normatif gitu. Ya nggak salah dari klaim ini. Ya, tetapi tetap ya nanti pengajuan klaim atau penulisan klaim di dalam label itu juga nggak sembarangan gitu. Jadi nggak sembarangan, ada alur pengajuan ya. Bagaimana agar perusahaan tersebut boleh apa enggak gitu ya menuliskan klaim-klaim baik nutrition claim maupun head claim di dalam kemasannya. Itu ada aturannya gitu ya, ada alurnya lah gitu. Ketika misalnya ini minyak goreng dituliskan non kolesterol gitu ya, di sini tulisannya non kolesterol, ini nutrition claim. Gitu. Ini nutrition claim, boleh nggak nutrition claim ini ditulis di sini? Nah itu nanti ada alurnya, gitu ya. Okay. Nah ini ya aturan di dalam klaim. Sebentar.
Ya. Kemudian sebentar ya, sebentar. Nah, ini aturan-aturan penulisan klaim ya. Misalnya untuk energi boleh ditulis zero gitu ya, zero yang bebas ini, zero kalori atau zero energi, zero kalori itu kalau misalnya gitu ya, kandungannya itu hanya 4 kilokalori per 100 mili, ini untuk yang bentuk cair, boleh ditulis zero kalori gitu. Contoh kayak apa ya, yang zero kalori itu minuman apa itu ya, zero kalori, nah itu ya, atau low fat ya, atau non fat. Nah, non fat itu juga bisa ditulis kemasan, di dalam kemasannya ditulis non fat kalau kan gitu ya, per 100 gramnya itu mengandung 0,5 gram lemak. Gitu. Boleh ditulis non fat ya, non fat. Kalau yang low fat itu ini ketika per 100 gramnya itu mengandung 3 gram untuk yang bentuk padat gitu ya, atau 1,5 gram per 100 per 100 milinya dalam bentuk cair, maka boleh ditulis low fat. Makanan ini low fat ya, susu low fat misalnya, kan sering itu ya, ada ya susu low fat ya. Low fat itu ada fatnya, cuma fatnya itu sekian gitu maksimal gitu ya. Termasuk ini ya, lemak jenuh, lemak trans gitu. Kemudian protein ya, gula, kolesterol ya, misalnya kolesterol dikatakan non kolesterol atau bebas kolesterol itu kalau misalnya per 100 gramnya atau per 100 milinya itu mengandung 0,005 gram. Nah, boleh itu ditulis non kolesterol ya, atau low kolesterol. Kalau low kolesterol yang ini syaratnya gitu ya. Gula juga begitu ya, low sugar atau bahkan non sugar. Nah, itu aturannya seperti ini ya, low sugar atau less sugar ya. Nah, itu biasanya sekarang itu kan ada juga ya beberapa minuman teh kemasan itu yang memproduksi varian yang low sugar atau less sugar gitu ya. Ada teh pucuk, tapi teh pucuk yang less sugar kan gitu ya. Ada apa teh apalagi begitu yang less sugar. Bahkan susu pun itu juga yang kalau susu low fat ya, low fat gitu. Nah, ini jadi ada syaratnya gitu ya, boleh mencantumkan low atau non itu seperti ini. Protein ya, high protein misalnya itu kalau sekian gitu. High fiber, nah high fiber itu kalau per 100 gramnya mengandung 6 gram fiber. Nah, maka boleh bagi perusahaan itu mengklaim ya, atau menuliskan ya, bahkan menuliskan nutrition claimnya itu makanan ini high fiber gitu misalnya. Nah, ini yang nutrient function atau klaim berupa klaim kesehatan, health claim. Kalau yang tadi itu nutrition claim, yang ini health claim. Health claimnya apa? Contoh kalau misalnya di situ tuh high protein ya sebagai nutrition claimnya, maka health claimnya kayak gini, protein membantu membangun, memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah komponen esensial pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini health claim-nya. Tidak salah dari pernyataan ini, tidak ada yang salah dari pernyataan ini. Tapi apakah boleh bagi perusahaan tadi mencantumkan health claim tadi di kemasannya? Itu yang perlu izin gitu ya. Tidak asal gitu loh maksudnya. Ya. Ya, termasuk juga vitamin-vitamin yang lain itu juga begitu. Asam folat misalnya itu pada kapsel atau suplemen untuk ibu hamil begitu ya. Nah, di situ kandungan asam folatnya tinggi ya misalnya. Kemudian ditulis health claim-nya, asam folat penting untuk pertumbuhan dan pembentukan sel pada janin misalnya gitu. Nah, itu perlu ada
alur pengajuan agar produsen tadi boleh mencantumkan head claim tersebut, gitu ya. Termasuk juga untuk vitamin-vitamin yang lain, ya termasuk kalsium, gitu ya. Nah, ini tadi kalsium berperan dalam pembentukan protein pada tulang dan gigi. Nggak salah, kalimat ini nggak salah. Tapi tetap perusahaan perlu untuk mengajukan, ya. Nah, ini ya. Ataupun juga klaim tentang elevating risk of disease, ya. Klaim-klaim seimbang, bla bla bla, gitu ya. Nah, tentu di dalam ketika perusahaan tadi itu, perusahaan makanan tadi itu mencantumkan klaim, itu perlu juga dituliskan syarat maupun peringatan di situ ya. Supaya apa? Ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan klaimnya, ya misalnya tadi ya, kalsium itu untuk kepadatan tulang dan gigi. Ternyata seseorang tadi sekalipun dia sudah konsumsi susu merek tersebut gitu ya, ternyata dia masih tulangnya masih enggak kuat gitu, masih rapuh gitu. Nah, perusahaan nanti bisa berdalih gitu. Nah, misalnya ini konsumsi pangan tersebut gitu ya. Nah, ini harus dikonsumsi rutin sehari berapa kali misalnya, itu sudah terpenuhi atau belum? Gitu kan. Jadi klaim itu harus disertai dengan pernyataan gitu ya, supaya apa? Ketika konsumen tadi ketika mengkonsumsi produk tersebut itu tidak berhasil sesuai dengan klaimnya, maka bukan salah 100% dari perusahaannya gitu loh maksudnya. Juga bukan salah 100% dari produknya, enggak manjur gitu. Bukan, bisa jadi karena apa? Kitanya yang konsumsinya kurang atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan di sini gitu ya. Atau tidak sesuai dengan yang dituliskan gitu maksudnya. Nah, ini prosedur untuk pengajuan klaim. Jadi klaim itu yang baik tadi ya, baik klaim nutrition maupun klaim kesehatan, pemohon itu mengajukan permohonan ya, plus kelengkapannya ya. Permohonan pengajuan itu misalnya kalau nutrition claim berupa apa klaimnya, kalau health claim berupa apa klaimnya, itu yang diajukan kepada Direktur Standarisasi Produk Pangan ya. Baru kemudian diperiksa kelengkapan berkasnya, kalau tidak lengkap dibalikan lagi gitu ya, supaya perusahaan tadi melengkapi apa yang kurang. Kalau sudah lengkap baru diproses. Nah, di proses ini dikaji dulu oleh tim ataupun oleh penilai begitu ya. Nah, di sini ada tim dari standarisasi produk pangan itu, mereka memiliki tim untuk mengkaji klaim-klaim gitu. Ya. Nah, sampai kemudian keluar hasil rekomendasi apakah disetujui ataukah ditolak, itu maksimal 6 bulan. Semuanya ya, mau dari proses awal sampai akhir itu. Kalau dari pemeriksaan berkas sampai ke hasil itu maksimal 6 bulan keluarnya. Untuk klaim-klaim yang diajukan oleh perusahaan yang bisa dituliskan di dalam kemasannya. Gitu ya. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi semua tadi, walaupun katakan tadi misalnya enterasol gitu ya. Enterasol, kalau dilihat kalsiumnya tinggi, tapi dia tidak boleh langsung gitu ya mencantumkan di dalam labelnya itu ditulis high calcium. Kalsium itu untuk memadatkan tulang dan gigi misalnya. Itu semuanya adalah head claim. Ya. Tapi tetap harus melalui pengajuan ini alurnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan produk-produk GM ya, genetically modified object atau GMF, genetically modified food. Nah, ini tetap produk-produk hasil rekayasa genetik itu juga dituliskan dia PRG enggak gitu ya, dia produk rekayasa genetik atau tidak. Seperti ini misalnya untuk baby corn. Produk ini adalah baby corn yang di dalam kaleng ya. Nah, ternyata kalau dilihat hasil analisisnya baby corn-nya adalah jagung atau baby corn PRG 100%. Berarti isinya adalah jagung yang hasil rekayasa genetik. Dia bukan jagung-jagung baby corn biasa gitu. Nah, termasuk untuk produk pangan yang lain gitu ya, ditulis kalau memang ini adalah tepung misalnya ya, ini adalah tepung kedelai. Tepung kedelai, ternyata kedelainya adalah hasil PRG 100%.
Tapi ada pula yang PRG-nya nggak 100% gitu. Jadi ditulis di situ ada apa ini namanya fruit cocktail ya. Fruit cocktail isinya ada apel, ada pepaya, ada jambu. Nah, yang hasil PRG itu hanya apel sama pepayanya saja. Gitu. Sementara untuk jambunya enggak. Ya, maka di situ ya ditulis yang PRG apa apel sama pepaya, yang jambu ditulis jambu. Di sini loh komposisinya ya, apel pangan produk rekayasa genetik, pepaya pangan produk rekayasa genetik, sama jambu. Berarti jambu itu bukan hasil PRG untuk produk ini gitu. Ya, termasuk kecap gitu ya. Kecap ditulis di situ komposisi utamanya ya. Gula merah itu adalah komposisi utama dari kecap. Berikutnya ada sari kedelai. Nah, ternyata sari kedelainya adalah produk rekayasa genetik, maka ditulis di situ. Nah, kedelainya adalah hasil rekayasa genetik. Oke. Nah, ini beberapa labeling ya di different countries, aturan-aturan ya. Kalau yang berlaku secara internasional kita pakai Codex ya, Alimentarius itu ya. Codex. Nah, ini polisinya ya, kebijakan di masing-masing negara, Australia, Argentina, Brazil gitu. Nah, bagaimana kalau di Indonesia sendiri alkohol kentin itu juga perlu ditulis ya, alkohol kentin terutama untuk produk yang memang di situ ada kandungan alkoholnya, baik pada makanan ataupun minuman, perlu dituliskan berapa kadarnya. Tidak cukup hanya sekedar mengandung alkohol gitu, tidak, tapi juga dituliskan berapa kadar alkoholnya. Kemudian contain pork misalnya, ataupun beef atau apalah ya yang seperti sosis misalnya, itu kan nggak 100% terbuat dari daging, tapi juga campuran. Nah, itu dia ditulis gitu. Termasuk formula milk di situ ya, ada formula milk, susu formula itu juga ditulis karena ini merupakan food food ya, ada halal food. Nah, halal food ini untuk aspek legal dari produk pangan tadi mencantumkan logo halal. Dan ini pun juga ada alur pengajuan. Import food untuk makanan-makanan impor juga begitu ya. Untuk makanan impor itu juga harus dituliskan imported manufacture ya, di mana gitu ya. Dibuat di mana, biasanya kan produk luar kan, terus diimpor oleh gitu, diimpor oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, itu makanan impor. Lalu ada food additive juga ditulis ya, food additive-nya apa. Nah, untuk industri rumah tangga itu perlu izin. Ya, untuk izinnya itu 5 tahun dan bisa diperpanjang. Lalu memang untuk kemasan atau food label di makanan industri rumah tangga itu tidak selengkap atau tidak sebanyak seperti di makanan pabrikan gitu ya. Nah, nanti Anda bisa baca ya prosedurnya di sini, bagaimana pedoman pemberian sertifikasi produk pangan untuk industri rumah tangga ya. Nah, ini contoh-contoh produk IRT industri rumah tangga. Biasanya ya sederhana seperti ini, bahkan ini cuma stiker gitu aja ya, stiker yang ditempelkan kayak gini, ini kan juga begitu ya, stiker yang ditempelkan pada kemasan ya. Stiker kalau ini yang dicetak bagian atasnya ya, ada bakpia apa dan sebagainya, itu kan cuma gini aja gitu ya, tapi setidaknya di situ ditulis PIRT-nya nomor berapa gitu ya. Lalu ada kode produksi, diproduksi oleh ya, berat net kuantitinya, kemudian di sini ada komposisinya ya, ada nama produk, ini nama dagang ya. Nah, coba kalau lihat di sini halalnya ini, apakah ini halal MUI? Bukan gitu ya. Jadi kalau logo halal MUI kan khas ya. Nah, khas memang itu dari logo halal MUI, dan biasanya itu syarat untuk mendapatkan logo halal dari MUI itu yang melalui pengajuan gitu ya. Kalau yang seperti ini ya orangnya sendiri ya yang menuliskan gitu. Ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau
sampaikan atau didiskusikan, silakan. Udah? Ada? Ya, kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri. Kalian tuh kalau ditanya itu dijawab dulu, makanya itu ngomong kayaknya gitu loh. Ditanya diam aja. Oke. Belum ada. Ya. Ya nanti presensi ya. Nanti saya kirim ke kamu aja, Bung. Baik, ini berapa orang yang masuk ya? 69 ya. 69. Ada yang double nggak tadi? Barengan gitu ada nggak? Pokoknya hanya yang masuk yang boleh absen ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.